Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa menjadi target utama dalam ibadah puasa, maka harus sering-sering kita taji, kita bahas tentang ketakwaan ini. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebegitu luar biasanya Allah menyiapkan satu tempat yang bernama surga untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya kita harus memiliki karakteristik, memiliki ciri-ciri yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat selanjutnya kita akan pahami ciri-ciri tersebut. Walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika sempit. Ketika banyak uang dia berinfak, bersedekah. Ketika uangnya sedikit dia berinfak dan bersedekah. Karena infak dan sedekah ukurannya bukan sedikit atau banyak, tapi ukurannya adalah kemampuan dan keikhlasan. Maka berapapun yang kita infakkan adalah sebuah kebaikan. Hari ini sesusah-susahnya orang, sesulit-sulitnya orang masih punya air untuk minum, masih punya sebiji kurma, masih punya sepiring nasi. Yang itu semua, yang jumlah infak itu semua tidak pernah dihinakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, wattaqin nar walau bisikin tamrotin. Takutlah kamu terhadap neraka walau dengan menginfakkan dengan sebiji kurma. Sebiji kurma, bukan setoples korma. Sepiring nasi, bukan sebakul nasi. Sebiji pisang, bukan sesisir pisang. Atau yang lainnya. Karena sekali lagi, ukuran infak, ukuran sedekah adalah kemampuan diri masing-masing dan keikhlasannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa membiasakan berinfak dan bersedekah
baik dia di waktu sempit atau di waktu lapang. Mungkin ada orang beralasan, bagaimana saya bisa berinfak Ustadz? Saya uangnya sedikit, saya tidak punya uang. Sekali lagi saya katakan bahwa ukurannya adalah kemampuan dan keikhlasan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Ada saat di mana kita marah terhadap istri, atau istri marah terhadap suami, marah terhadap anak-anak, marah terhadap lingkungan, marah terhadap pemimpin, marah terhadap rakyat, marah sesama orang lain. Maka tahanlah, jangan dilampiaskan, jangan ditumpahkan kemarahan itu. Bagaimana kalau kita ingin membalas? Boleh. Balaslah dengan yang setimpal. Misal, kalau kita dipukul pipi kita sebelah kanan, pukul lagi sebelah kanan. Tapi kan kebiasaan kita kalau soal balas-membalas ini luar biasa. Terlalu lebih. Udah mukul pipi kanan, pipi kiri. Udah dipukul pipi kiri, orangnya jatuh, diinjek perutnya, diludahin mukanya, dikeluarkan kata-kata binatang semuanya. Padahal perintahnya adalah yang setimpal. Cukup kita membalas dengan apa yang dilakukan atau yang dizolimi orang tadi. Karena menahan lebih baik daripada kita membalas. Maka tahanlah. Ustadz, kalau tidak dilampiaskan jadi penyakit. Emangnya kalau dilampiaskan tidak jadi penyakit? Agar tidak jadi penyakit, maka tumbuhkanlah sifat pemaaf dalam diri kita. Maka ciri yang ketiga adalah, sebagaimana ayat berikutnya adalah wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap kita. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki sifat pemaaf, walaupun dia belum dimintai maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain. Saya udah maafkan, saya udah selesai sebelum saya bangun besok pagi, sebelum saya tidur malam itu, seperti sahabat. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, paling tidak dia akan mendendam. Paling tidak dia belum selesai kalau belum menjatuhkan dan menghinakan orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Ada mungkin orang diberikan saran kepada dari orang lain agar dia datangi orang tadi untuk meminta maaf. Kemudian diikuti nasihatnya, didatangi orang yang dizolimi untuk meminta maaf. Kemudian dia ceritakan kepada orang tadi, saya datang kemari mengakui segala kesalahan-kesalahan saya dan saya minta maaf. Apa yang dikatakan? Enak aja, belum selesai urusan kita, belum selesai masalah yang kita hadapi. Maka sifat orang-orang beriman adalah ketika dia dizolimi, disakiti, maka dia akan memiliki
ciri atau karakteristik dalam dirinya, yaitu pemaaf, memaafkan sebelum dimintai maaf oleh orang yang bersalah kepadanya. Maka sifat ini akan menjadikan derajat kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia itu kan bukan orang yang memiliki banyak harta atau bukan memiliki kelebihan uang di sakunya, atau orang yang lebih ganteng dari yang lainnya. Tapi orang yang mulia adalah diantaranya adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga uraian singkat ini akan menjadikan kita memiliki karakteristik ciri-ciri orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.